Evan Mania dimanapun Anda berada, kata almarhum Pak Harto, piye Evan Mania, Formula One masih enak zamanku toh. Semalam, jadi semalam kita melihat ini balapan paling berat bagi saya, karena memang, ya terima kasih pertama kali doanya teman-teman, dan Asa terima kasih kiriman ucapan untuk bela sungkawa untuk ibu saya. Evan Mania Surabaya juga terima kasih, Evan Mania juga terima kasih, semuanya DM. Bulan yang selama ini saya selalu tidak bisa hadir di studio karena siaran di Jakarta. Ibu saya sudah menghadap Allah, dan semalam ini adalah balapan yang paling berat karena setengah jam sebelum balapan dimulai, saya masih setting-setting komputer, ada telepon asing tanpa nama, saya angkat teleponnya, sudah menangis. Itu suaranya Mas Robi, suaminya Mbak Ekis. Jadi teman-teman Evan Mania, kalau kita mau jujur, Ekis ini adalah, kalau kita ngomong Evan Mania sejati, Ekis, karena itu adalah orang yang pertama membawa puluhan ribu orang ke sirkuit untuk nonton Formula One, MotoGP, bola, udah pokoknya yang berbau olahraga. Dan yang paling kreatif adalah waktu itu saya masih ingat tahun 2000 dia tanya-tanya soal ASA, kemudian tahu-tahu dengan ASA membuat kreativitas, mungkin ini yang pertama, mungkin ya. Jadi nonton ke sirkuit dengan cara ditata, tidak hanya nonton pulang, tapi bagaimana ada ASA ngasih di situ banyak sekali hal-hal tentang Formula One. Kemudian juga Ekis membuat gathering, membuat ngobrol di mobil. Saya pikir ini pelopor, dan ya sekarang banyak yang sudah mengikuti kayak Ekis, nonton dengan membawa teman-teman yang paham tentang Formula One. Tetapi ya itu dari saya. Kalau Asa sendiri bagaimana, Sa? Ya, terus terang tadi malam, mohon maaf Mas Jo, karena kan saya dalam 3 hari terakhir sibuk event sepeda. Saya bikin event ultra cycling, goes 600 kilo 3 hari terakhir. Jadi banyak telepon-telepon tidak saya angkat atau perhatikan. Saya juga dapat nomor yang nggak dikenal itu. Tapi tadi malam juga, ya terusan juga masih belum full recover. Tapi Mas Dek, saya tahu Mas Jo ngirim foto Ekis ke saya, tapi saya nggak mudeng itu apa, Mas Jo. Nah, terus kemudian baru nyadar Mbak Ekis sudah nggak ada, dan itu ya masih Ivo istri saya kan nanya, Mbak Ekis sudah nggak ada. Waduh, baru saya ngecek lagi itu. Oh iya, ya ampun, ya Allah. Gitu. Maksudnya nggak nyangka sebelum lomba ya Mas Yo ya. Jadi Mbak Ekis ini saya mau pasang foto. Bagaimanapun ini foto dulu pernah kita jadikan bahan bercandaan ya Mas Yo ya. Karena foto yang di bawah itu diambil tahun 2017 di Sepang. Foto yang di atas itu diambil, kalau ngelihat bajunya Mas Dewo kelihatan ini Lewis Hamiltonnya McLaren. Ya. Dan ini 10 tahun sebelumnya. Jadi foto ini jenjang 10 tahun, 2007 dan 2017. Nah, waktu itu saya bercanda, ayo siapa yang kelihatan paling tua duluan. Dan ya, kayaknya F1 bikin kita awet muda Mas Dewo. Betul. Dan yang luar biasa begini, saya masih ingat, Asa ini kalau mentok nggak dapat tiket, Ekis ini yang selalu dapatkan tiket pesawat. Gimana caranya? Ini orang memang luar biasa. Kemudian juga sekali lagi, kalau teman-teman bawa saya juga Evan Mania, kalau saya mau jujur tanpa mengecilkan, Ekis ini luar biasa. Kenapa? Membawa orang senang Formula One gitu kan, Sa. Dan yang ketiga lagi, saya yang paling menyesal pada saat saya diajak ke sirkuit prepaid. Sirkuit prepaid itu adalah sirkuit yang tidak permanen. Beda dengan postpaid, kalau di kartu Halo kan gitu kan, kalau kita beli apa kartu seluler. Saya diajak ke Korea Selatan, saya waktu itu ada alasan apa saya nggak ikut. Saya menyesal, ternyata Korea Selatan cuma menggelar 1-2 kali ya saya. Waktu di India saya ikut, ternyata India juga sama, cuma menggelar 1-2 kali, setelah itu hilang. Jadi ini orang luar biasa. Saya mendapatkan pengalaman. Asa yang jago Evan pun saya tantang, saya pernah nonton Evan ke India, pasti Asa mikir nunggu dulu nanti gitu kan. Ini orang gila gitu. Jadi menurut saya luar biasa, selalu dapat mencari celah dan berteman baik dengan petinggi-petinggi di Formula One, MotoGP. Ini Ekis luar biasa saya kalau menurut. Dan dulu awalnya kan lucu kan, awalnya kan memang Asa dia ngikutin tulisanmu. Ini orang ini gila ya. Siapa nih Dewo? Saya sampaikan. Tahu-tahu sudah berkenalan dengan Asa, sudah membuat paket ke Malaysia ya waktu saya. Ya, yang pertama ke Malaysia, terus kemudian ya? berlanjut kemana-mana ya. Ya 2000 itu saya. 2000, tahun 2001 Mas Yo, maaf. 2001. Kalau tidak salah Asa 2000. Kalau tidak salah Asa ini 2000 sa. Tapi 2001 dengan saya sa. 2000 itu saya baru pulang dari Amerika 2000 awal. 2000 akhir ya. Nah, dan waktu itu rombongan yang ikut Asa ini beruntung, kenapa?
pengetahuan Asa tentang formula sangat cukup sehingga timnya Ekis Lilitur ini kalau disuruh ada kuis, Asa yang selalu bisikin ini. Cuman ya kalau ada hadiah gede, Asa yang jawab sendiri waktu itu yang saya ingat Ya, kita jadi seperti itu ya. teman-teman kalau pergi tour nonton F1 dulu itu kan banyak, kalau di Malaysia itu ada banyak show-nya tim-tim F1 atau sponsor-sponsornya yang punya hadiahnya bagus-bagus dari tim F1. Jadi kita suka nongkrong dulu di acara-acara itu, kalau MC-nya nanyain kuis, saya ngasih tahu jawabannya, ada yang dapat topi, ada yang dapat kaos, ada yang dapat tas kecil. Terus ada yang nanya ke saya, Mas Yowo, saya lupa siapa. Loh, Mas saya nggak mau jawab sendiri. Saya nunggu yang terakhir itu tas ransel besarnya bar Honda itu, saya bilang kayak gitu. Ya Terus betul. ketika pertanyaan terakhir ya saya jawab. Jadi saya tetap dapat hadiah yang paling besar, dan itu sama X, sama Mas Dewa, sama teman-teman yang lain gitu. Jadi mereka senang dapat topi, nggak, saya nunggu yang paling besar gitu. Nah, dan Mbak Ekis ini memang betul, Mbak Ekis ini orangnya ngeyel Mas Yo, persisten. Jadi cocok buat kita-kita yang juga ngotot gitu. Ya. Jadi karena jadwal saya cukup padat, sering ganti tiket, sering berubah jadwal dan lain-lain, Mbak Ekis selalu bisa menemukan jalan. Misalnya, Mbak Ekis saya mau ke Melbourne tapi harus tanggal segini, jam segini, jam segini. Dia bisa mendapatkan gitu. Penginapan sudah sulit semua, Mbak Ekis penginapannya bagaimana? Dicarikan sama Mbak Ekis. Jadi orangnya ya orang ngeyel ya kayak gini Mas Yo. Dan orang ngeyel cocok sama orang ngeyel. Maksudnya. Dan yang bangga Ekis selalu cerita, aku lagi ngurus tiketnya Pak Dahlan. Iya kamu guys, padahal apa? Ya lingkaran Pak Dahlan itu kalau kita ngomong travel kan gampang-gampang banget gitu. Tapi ini Ekis selalu dapat. Tapi pernah juga kita tertipu saya waktu di Sepang. Ingat ya waktu malam-malam kita disuruh dikasih bir satu-satu gitu. Suruh minum bir waktu itu, ya kan? Setelah minum bir, dia ketawa ngakak-ngakak. Ternyata 10 bir kaleng itu dapat ditukarkan topinya Renault. Renault itu kan sponsornya bir ya saya. Ingat nggak? Birnya Jepang nggak salah ya? Apa ya mereka ya? Ingat nggak? Ya, lupa. Ada kan? Jadi semuanya disuruh minum. Ngapain tuh? Saya itu dia ngakak-ngakak. Karena dia yang langsung ngambil hadiah topi itu, topinya Renault. Saya masih ingat tuh. Jadi memang banyak hal. Satu hal yang cukup menarik adalah ketika dia mengajak saya ke Shanghai. Ya kan, ke Shanghai itu menarik sekali saya karena apa? Dia membawa grupnya salah satu merek seluler handphone gitu. Akhirnya saya dapat tugas nerusin waktu kita pertama kali di Sepang, yaitu membuat guyonan di mobil-mobilnya peserta. Saya bikin kuis. Ketika 6 bis sudah selesai itu berapa hari ya? Jadi 3 hari kan ganti-ganti gitu. Saya duduk capek. Iya itu bayaran lu katanya. Ya sudahlah, ini nasibnya orang dengan duit cepet ya ginilah. Bisa ke sirkuit memang harus kerja gitu kan. Dan di Hungaria kan saya dapat tugas ke Monaco juga sama. Kamu mau nggak bantu kita angkat koper? Mau, kita bilang. Apa? Kita bawa grup ke Hungaria. Semangat saya. Kita ke Monaco, tugas saya cuma bawain koper peserta saya. Kan peserta kan macam-macam gayanya kan. Ada yang memang berburu selebriti, ada juga yang ini aku memang orang F1, nggak perlu repot gitu kan saya. Ya. Itu tugas saya, peluang saya memang harus capek-capek teman-teman, karena dengan Ekis ini saya bisa menembus 10 sirkuit, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Ekis, karena ini perjuangannya untuk F1 Mania nggak kurang-kurang, perjuangannya untuk Sepang sirkuit nggak kurang-kurang, Singapura juga nggak kurang-kurang, karena Ekis selalu menjadi marketing hebat di Indonesia. Ya itulah maksudnya ya, Sok ya, turut berduka cita untuk Mas Robi dan keluarga ya. Mohon maaf, benar-benar tadi malam nggak ketika dikabari itu, dan ya agak sedih. Sekarang saya belum sempat ke sirkuit lagi, wah ini nggak bisa lagi jalan-jalan sama Mbak Ekis, sama teman-teman yang ya sama Mbak Ekis lah gitu. Maksudnya saya ingat terakhir Mas Yowo dari saya, Mbak Ekis ini waktu kami sudah jalan-jalan bareng sejak saya belum menikah sama Ivo. Jadi ketika waktu saya liputan sibuk, yang nemenin Ivo ya Mbak Ekis gitu, dan ibu saya. Ya. Jadi ya memang bukan business relationship, ini memang pertemanan, persahabatan gitu. Jadi sama-sama nggak mikiran gitu ya. Ya nanti gini itu sama-sama nggak mikiran gitu. Jadi ya sedih juga. Ini mungkin saya baru akan merasakannya setelah podcast ini, mungkin baru merasakan wah Mbak Ekis sudah nggak ada. Jadi buat teman-teman yang familiar dengan Mbak Ekis, dengan Lilitur, ya pionir Mas Jo. Benar, tahun 2000 ketika F1 belum booming, Mbak Ekis sudah sibuk bagaimana caranya mempermudah banyak orang Indonesia bisa nonton F1. Karena waktu itu masih bingung kan ya, gimana caranya beli tiket F1. Belum online seperti sekarang, belum tinggal klik-klik seperti sekarang, harus ada yang ngelobi, harus ada yang booking, harus ada yang ngaturkan macam-macamnya, hotel belum ada seperti sekarang. Jadi Mbak Ekis ini pionirnya.
Dan kalau misalnya situasi F1 sedang agak turun, Mbak Ekis ini bikin gathering, bikin acara supaya orang-orang tetap semangat nonton F1 MotoGP juga seperti itu. Ya. Jadi ya saya sih mengucapkan terima kasih Mbak Ekis, semoga mendapat tempat yang indah di sana dan moga-moga semangat teman-teman F1 Mania yang lain juga nggak hilang gitu nanti ya moga-moga kita bisa segera nonton bareng lagi lah ke sirkuit sambil inget-inget Mbak Ekis. Ya, jadi nanti kalau Doni Chandra ya yang biasa bikin kaosnya F1 Mania Surabaya nanti biar pakai kaosnya Asa kan keren nih. Jadi sekali-kali kita bikin bukan dan ke Sep tapi dan ke Egis gitu. Karena ini memang orang luar biasa dalam Formula One di Indonesia. Dan saya silahkan kasih komen di bawah teman-teman yang pernah di-upgrade tiketnya dari tiket biasa menjadi tiket yang luar biasa. Karena saya berkali-kali mengalami dan itu di grup F1 Mania Surabaya itu banyak, aduh saya banyak ditolong, saya tiketnya gini jadi dapat tiket yang lebih enak, lebih mahal dan sebagainya. Itulah Ekis, Formula One bukan bisnis seperti Asa tadi bilang, tapi persaudaraan pertemanannya yang kuat sekali. Dan dia memprioritaskan teman-temannya Mas Yo. Saya ingat ya Mas Yo, ya mohon maaf ini bocoran ya. Saya kalau ke sirkuit kadang-kadang suka dapetin ID-nya orang, lalu saya, ayo siapa mau masuk ke dalam pedok gantian ya. Jadi cuman ketika ngetap pintu masuk itu cepat-cepat masuk karena fotonya supaya nggak ketahuan kalau beda gitu. Nah, Ya. Mbak Ekis ini selalu dulukan yang lain aja. Saya gampang gitu. Terutama Jadi, yang terutama yang benar-benar seneng itu dia bisa merasakan unik seneng banget jadi selalu juga. Jadi ya harusnya kan Mbak Ekis saja yang masuk gitu, enggak yang lain aja gitu. Itu yang saya ingat di Australia itu. Nah, jadi ya terima kasih Mbak Ekis dan teman-teman silakan kirim pesan untuk ya mendoakan beliau dan lain-lain. Jadi terima kasih atas persahabatan selama ini. Mohon maaf kalau kita mungkin nggak sempat bertemu terlalu sering belakangan. Jadi itu Mas Dewo. Jadi ini saya cukup pasang foto ini. Ada foto satu lagi Mbak Ekis tadi dikirimi Mas Dewo ketika bersama mobil medikalnya F1. Jadi ini memang F1 mania sejati. Maksudnya dan nggak peduli tim yang mana. Kayaknya awal-awal Schumacher kayaknya. Tapi yang jelas dia itu kalau beli itu tidak melihat saya itu tim mana enggak. Pokoknya kalau potongannya bagus, warnanya bagus. Kayak ini kan Renault nih. Karena apa? Itu ini di Hungaria saya ingat. Ini kita sedang duduk nunggu mobilnya Ekis, mobil van yang menjemput grupnya kita. Satu ada 2 mobil yang sedang isi bensin gitu. Makanya kita langsung lompat, Dewo, ada mobil dia langsung minta difoto. Tapi sebelumnya dia ketemu mobilnya Renault waktu itu ada yang menyupiri kamu di Malaysia, siapa namanya saya? Ada kan ada pembalap. Iya. Ada sopo ya, ada itu ada Giancarlo Fisichella. Nah, itu ada mobil di parkiran Fisichella. Itu Renault terus ada kalau saya dia ada lukisannya ada tulisannya stiker besar juara konstruktor tahun berapa itu ada. Yeah. Nah, itu kita bahas Kis. Ini di Malaysia asana ini. Oh ya ini loh. Ada tulisannya tambah seneng. Nah, makanya kaosnya kan dia bangga kan kaosnya ini sama nih kaos lawas ini. Kaos lama itu kan. Nah, itulah Ekis teman-teman F1 Mania, saya jujur orang yang paling beruntung karena dari Ekis ini saya bisa menjelajah ke hampir 10 sirkuit. Kalau di Malaysia sendiri mungkin saya dari 2001 sampai 2017 tiap tahun datang, hanya sekali saya absen karena diajak Asa waktu itu 2000 Simon Celi meninggal tuh kita kemana ya kita nonton di luar, kita kalau nggak ke Amerika kemana lah intinya gitu. Jadi pulang sudah nggak mungkin ke Malaysia karena sungai sama keluarga. Itu saya kalau yang saya yang saya rekam banyak dari Ekis, yang jelas ini manusia luar biasa yang orang yang tak pernah menyerah. Ya, kita ya ini generasi awal F1 Mania Indonesia lah ya. Jadi sekali lagi mohon maaf teman-teman, tapi kami berdua harus banyak membahas Mbak Ekis karena apapun saya yang bisa traveling pun kalau nggak ada Mbak Ekis mungkin ada beberapa race yang saya miss gitu karena Mbak Ekis yang menyelamatkan perjalanan, akomodasi dan lain-lain. Jadi kita sekali lagi terima kasih Mbak Ekis. Kita sekarang membahas Grand Prix Arab Saudi yang mungkin tidak semenarik pembahasan kita tentang Mbak Ekis sekarang Mas Dewo. Itu dia. Kita akan ngobrol dengan F1 Mania lain, teman-teman Mbak Ekis yang lain. Tapi sekarang kita harus bicara tentang jeda dan saya tampilkan hasil Mas Dewo ya. Jadi ya Red Bull 1-2 lagi. Saya meleset soal Ferrari tapi tidak semeleset itu, nanti saya jelaskan. Ya. Kemudian Perez tapi yang menang karena Verstappen ada masalah drive shaft saat qualifying sehingga start dari 15 tapi tetap finish nomor 2 dengan relatif mudah.
Alonso, ya Alonso masih nomor 3 teman-teman. Mungkin yang bangun tidur tadi masih mengira Alonso kena penalti finish nomor 4. Enggak, 3 jam sebelum kita syuting podcast ini pagi tadi sudah diumumkan lagi bahwa Alonso dikembalikan ke urutan 3 setelah ada banding dari Aston Martin dan review video. Tapi nanti itu kita bahas lagi saat bahas Alonso karena agak statementnya tuh panjang, tapi wah ini pasti ada lobby-lobby tertentu. Nanti kita bahas di urusan itu. Mercedes jadi 4 dan 5, Russell dan Hamilton relatif 4 dan 5 tapi tidak banyak berbicara ya Mas Dewa ya. Tidak banyak actionnya. Malah Ferrari ini yang paling mengecewakan di Saudi, yang seharusnya punya top speed mumpuni tapi Sainz dan Leclerc hanya peringkat 6 dan 7. Alpine, kita singgung minggu lalu kalau Alpine mungkin punya peluang karena dia punya top speed yang baik, dia bisa dapat poin walaupun 8 dan 9. Haas dapat 1 poin. Magnussen nyalip Yuki Tsunoda. Di akhir itu Yuki langsung teriak, wah! Ya, jadi tetap dapat poin. Nanti kita bahas highlight masing-masing tim ini. Konstruktor, ya Verstappen tetap nomor 1 karena apa? Pada lap terakhir mencuri fastest lap dari Perez. Dan Perez ini kita bahas khusus ya. Ya, dan Perez menarik ini. Ya, Perez hanya dikasih tahu oleh saat bersama media. Jadi dia nggak tahu kalau sudah dicuri sama Verstappen. Jadi mungkin akan ada sedikit tensi, nanti kita bahas. Alonso, Mr. Konsisten, peringkat 3 2 kali, dapat 30 poin, 100 kali naik podium. Sainz, sekali lagi ini memang juga Mr. Konsisten, 20. Hamilton, Russell masih imbang, kita lihat siapa yang akan di atas. Stroll sayang ada masalah pada mobilnya sehingga tetap 8 poin. Leclerc masih 6 poin karena DNF di Bahrain. Lalu Bottas masih 4 poin dan Ocon 4 poin. Nanti masih ada di bawahnya lagi memang, tapi ini top 10 ya. Lalu konstruktor Red Bull 87 poin, sudah lebih dari 2 kali lipat Aston Martin. Agak kan ini. Kemudian Mercedes poinnya sama dengan Aston Martin. Ya. Ferrari masih nomor 4 sekarang, Alpine nomor 5, ya mungkin Alpine yang harusnya di peringkat sini. Nah, peringkat nomor 6. Betul, Alfa Romeo, Haas, Williams, dan Alfa Tauri ini akan seru. McLaren moga-moga juga bersaing karena McLaren sampai sekarang juru kunci. Ini ada yang membahas Dr. Boy National Hospital itu di grupnya Iron Mania Surabaya. Kasihan Mas Asa di PHP papaya. Ya, juru kunci. Kemudian ya kita harus bahas sekarang kemenangan Perez ya, karena ini kan banyak yang bilang ini spesialis sirkuit jalanan dan menang lagi di sirkuit jalanan. Ya. Dan menangnya memang relatif bukan berarti mulus. Tantangannya mungkin hanya di awal. Jadi saat ini saya tampilkan foto start, saat Alonso nyalip dia saat start. Tapi Alonso ternyata juga posisi startnya agak nggak pas di grid sehingga kena penalti 5 detik, mirip dengan Ocon di Bahrain. Tapi 5 detik itu, nah nanti kita bahas Aston Martin lah. Tapi Perez setelah lewat, Perez relatif tidak bermasalah. Justru dia serunya tadi malam, kalau kita mau ngomong seru, overall terus terang saya ketiduran Mas Dewo, karena untungnya beIN Sport sekarang bisa nonton ulang kan. Jadi tadi pagi saya nyalakan lagi, nonton ulang lagi gitu. Cuman balapan ini ya mohon maaf, saya khawatir saya pakai kaos AZ yang baru ini, yang ini sebenarnya terinspirasi dari Williams tahun 92. Dan waktu itu saya baru suka F1 tapi ada tim yang super dominan. Yang waktu itu Mansell sempat menang 4 atau 5 lomba berturut-turut, sehingga waduh, kita hanya mengharapkan siapa nomor 3 waktu itu, moga-moga Senna nomor 3, moga-moga Senna nomor 3. Nah, ini Red Bull kayaknya akan lebih dominan dari itu. Malah ini potensi lebih dominan daripada ketika Michael Schumacher sedang edan-edannya tahun 2002 dan 2004. Ini yang kita khawatirkan gitu. Jadi semakin jauh, ya kita sekarang mau nggak mau harus menunggu sampai pertengahan musim, apakah hukuman budget cap-nya dulu itu berpengaruh gitu. Tapi modal mobilnya sudah terlalu baik gitu, sudah terlalu baik. Jadi tinggal sekarang ya, kalau kita mau ngomong drama ya tinggal hubungan antara Perez dan Verstappen. Nah ini yang kemarin lah ya, ini ada foto Verstappen.
nggak happy nomor 2. Gila ya. Ini orang nggak pernah bersyukur ya. Dan ini. Wah, Mas Dewa ngomongnya dalam itu, nggak pernah bersyukur. Loh, bayangkan saya, ini doa saya jelek loh saya. Semalam start crash, ya kan? Ya, Start dia kena karambol, ya, dapat poin. Berarti Perez dominan kan? ya, 3 balapan ke depan kita akan dapat suguhan seru, kenapa? Dia pasti mengejar. Ini kan seru kan? Ini kan ya, mudah. Ini setelah ini maaf ya. Udah bablas ya di depannya Perez. Yakin. ya. Tadi malam hanya 5 detik saya dari urutan 15. Jadi saya tuh berharap, maaf ya Max, doa saya jelek semalam. Kamu crash aja lah, membahagiakan kita yang sedang sedih itu kan. Supaya apa? Ya. 3 balapan ya saya, bener ya. 3 balapan, 4 balapan baru istilahnya ngefur lah, betul ya saya. Ya maunya tadi malam juga begitu, wah nomor 15. Saya tahu dia pasti bisa ke depan dengan mudah gitu. Tapi kok dipermudah lagi dengan safety car misalnya seperti itu. Sehingga jaraknya jadi dekat lagi. Tapi ya memang nggak ada lawan. Nyalip Hamilton, lihat Mas Yo, aduh. Ya. Kayak nggak ada perlawanan seperti itu karena kita tahu top speednya Red Bull juga oke. Tinggal ya memang drama ini. Jadi ada sedikit drama tadi malam itu dalam artian saya coba pasang foto Perez ya. Jadi Perez ini kan selalu komunikasi, saya perlu nge-push atau enggak segala macam. Max Verstappen, Perez tentu berharap dong kita nggak usah saling ganggu gitu. Maksudnya berisiko terhadap mobil, berisiko terhadap kecelakaan. Jadi ya hold station lah, saling jaga gitu. Tapi kan enggak, Max kan push terus. Sampai akhirnya Max bilang, kayaknya aku ada masalah, kayaknya drive shaft-nya nggak rewel lagi. Tapi timnya bilang, kita lihat nggak ada, silakan kayak gitu. Ya. Nah, Perez sempat tanya sebelum finish, fastest lap kan punya saya kan kayak gitu. Tapi ternyata di akhir diambil oleh Verstappen. Bayangkan kalau fastest lap-nya milik Perez kan yang mimpin klasemen sekarang Perez gitu. Nah timnya ya ini pasti Perez akan mikir, wah ini memang ya dia harus mengaku ini timnya Verstappen gitu. Tapi ketika ada kesempatan seperti ini ya memang dia walaupun dia menang dia bukan prioritas. Itu yang akan apalagi kalau kita nanti akan melihat bahwa persaingan juara dunia hanya 2 ini. Dan itu kalau memang Red Bull strict pada tim order ya tidak ada persaingan juara dunia. Dan itu untuk F1 yang 23 lomba, dulu aja 16 lomba kita tersiksa melihat nggak ada yang lain bisa menang, kita sekarang harus 23 lomba. Itu saya nggak bisa bayangin 23 lomba, kan nonton akhirnya aja lah kayak gitu. Itu kan sangat nggak enak Mas Jo. Ya, kalau kita berdoa supaya kita mengganti nama Nico Perez gimana supaya balapannya seru kan, karena dulu kalau kita ngomong Lewis Hamilton dengan Nico ini kan gila-gilaan. Saya berpikiran jelek juga, ini kesempatan Perez untuk menjauh dari Max supaya posisi pembalap di kontrak 1-2 itu kalau memang Max poinnya jauh kan dia bisa naik jadi 1 prioritas, bener nggak? Ya. Oh, pinter di Indonesia aku ya. Bener, tapi bedanya Nico sama Hamilton dulu nggak ada tim order Mas Jo. Mereka free to fight. Ini free to fight kalau Verstappen di belakangnya Perez. Kalau Perez di belakangnya Verstappen, hold station. Nah ini saya nggak tahu apakah ini baik untuk F1. Kita masih 2 lomba, jadi masih kekhawatiran itu masih kita tunggu dulu. Tapi kalau nanti setelah 5-6 lomba situasinya nggak berubah ya, saya khawatir terhadap F1. Apalagi F1 yang sedang di-hyping begitu besar gitu. Ya mungkin tahun ini sudah aman penjualan tiket dan lain-lain untuk tahun ini, tapi risikonya untuk musim depan itu yang mungkin terjadi. Ada catatan khusus Mas Dewo, saya nemu di Twitter ini. Jadi Perez kan tentunya dengan keluarga, lalu kemudian dia ke Aston Martin kan, Mas. Kenapa? Dia kan dulu di Force India dan Racing Point sangat lama. Kemenangan pertamanya ya bersama orang-orang ini. Ya. Nah ini kan kalau foto ini hanya di capture begini, ini kan bilang dia tuh sayang sama Red Bull atau hanya atau masih kangen sama Aston Martin sama tim lamanya gitu. Nah ini karena mungkin di tim lamanya dia lebih dihargai, lebih di apa ya di. Ya karena pembalap utama ya pembalap utama ya waktu ya. Ya. Jadi ini agak side step sedikit. Ya, lihat atas, itu bagaimana foto ini juga ini tukang foto itu memang jahat kadang-kadang ya. Foto kan lihat bapaknya dengan cuek, bapaknya cueknya juga nggak peduli ya. Iya ini kan mangkalnya itu mangkal massal gitu loh.
bapak, anak, keluarga gitu kan. Jadi Ya, mantap total ini kan. ya. Ya, Ini kan? ada Jos Verstappen, Ya, Jos Verstappen. Jadi ya, ya ini kalau foto ini hanya dikacau begini kan kesannya nggak enak gitu. Jadi ya, moga-moga ya jujur sebagai pengarang Evan, moga-moga jadi ada yang nggak enak di Red Bull kan Mas Yo. ya, Supaya tetap ada dramanya. ya. Jadi memang benar yang bisa membuat drama hanya Red Bull sendiri, teman-teman. Kalau kita mengharapkan yang lain, memang kalau yang saya lihat semuanya tuh bilang bahwa ini masalah gap, ya kan? Jadi Red Bull dengan yang tim lain kan gap, Cak. Jadi yang kita tahu katanya waktu Red Bull di depan itu pembalap lainnya pada masuk kamar mandi, mandi bareng langsung lempar anduk bareng-bareng katanya. Katanya begitu. Tapi yang beruntung dengan jarak dan gap ini adalah kota Surabaya. Jadi di Twitter sekarang Surabaya trending besar. Karena pada tanya, ini gapnya Red Bull dan yang lain itu udah nggak masuk akal gitu. Orang-orang beli pada tanya, apakah itu gap di Google? Jawabnya adalah gap adalah jarak. Jarak adalah tempat di Dukuh Kupang di Surabaya. Gitu, Sa. Loh kenapa kok terkenal? Dulu di sana ada namanya Doli. Doli itu apa? Tanya gitu boleh-boleh, Sa. Di Twitter itu. Itu adalah food court. Apa itu? Pusat jajan. Pusat jajan lagi-lagi. Sudah nggak ada dari tutup. Ini gara-gara gap ini yang sekarang trending. Apa sih gap? Jarak. Jarak itu apa? Satu tempat di Surabaya katanya begitu. Tapi bukannya Mungkin tidak lebih ada. lebih seru ngomongin itu daripada ngomongin Red Bull sekarang. Oke, Ya, saya mohon maaf buat penggemar Red Bull. Anda kalau lihat podcast kita sejak 2001, kita malah berharap Red Bull yang apa nah, mematahkan dominasi Mercedes. Ya itulah olahraga. Kalau terlalu dominan, kalau Anda menjadi pahlawan terlalu lama, Anda bisa jadi penjahatnya atau jadi antagonisnya. Jadi ya moga-moga Red Bull, ya moga-moga tim lain bisa mengejar lah atau entah bagaimana. Kita ngomongin yang good news dulu Mas Iwa ya, Alonso. Maaf ini, Alonso 100 podium sah, tidak jadi dibatalkan. Tapi yang saya suka interviewnya Alonso setelah lomba tadi malam Mas Iwa. Ketika dia kan sudah di podium, sudah celebrate, sudah semprot champagne, kemudian tiba-tiba dikasih tahu, oh maaf nomor 3-nya milik Russell, pialanya dikasihkan Russell. Alonso diwawancara, mukanya ada sorot kekecewaan, tapi dia ngomong gini, aku nggak terlalu pusing dengan ini, aku sudah di podium, aku sudah merayakan. Dia bilang. gila ya. Gila ya. Dalam ya. Silakan cari rekaman omongannya itu. Dalam ya. Saya tidak merasa terlalu. Ya orang ini ya mungkin memang sudah makrifat beneran Mas, sudah lepas itu, sudah lepas dari beban karir gitu. Dia sudah menikmati sisa karirnya di F1 semaksimal mungkin. Jadi kan harusnya kan kecewa sekali Mas Yo. Ya. Tapi enggak ya, ya mungkin dia sudah pernah berkali-kali, dia sudah 22 tahun di F1. Jadi ya saya tidak merasa terlalu susah gitu. Ya. Yang penting kita sudah menunjukkan ternyata mobil kita juga cepat di Saudi. Kan sempat khawatir apakah bisa di sirkuit cepat juga bisa kompetitif. Ternyata juga bisa kompetitif. Nah, itu kabar baik buat dia. Sorry, Sa. Soal semalam tolong dibahas ini kenapa dia nggak dapat penalti, Sa? Yang jelas sudah di announce dia akan dapat penalti, ternyata kenapa gagal itu kenapa saya kira-kira, Sa? Jadi penalti pertama 5 detik adalah saat start. Ya. Karena posisi di gridnya tidak sesuai aturan. Kayaknya ngelewati garis atau melenceng atau apa, teman-teman bisa cari sendiri. Jadi yang kita amati tahun ini adalah race directornya itu sangat detail memperhatikan. Nginjek garis saja di penalti. Dan itu ditunjukkan di saat penalti yang kedua. Jadi karena dia salah posisi grid, dia kena 5 detik penalti. Kalau dia pit stop, maka penalti itu harus diambil saat pit stop. Jadi dia berhenti, lalu selama 5 detik, tim tidak boleh menyentuh mobil. Menyentuh gini aja nggak boleh. Itu sudah dianggap mengerjakan sesuatu. Jadi yang dilakukan tim-tim F1 biasanya adalah sedekat mungkin dengan pekerjaannya, lalu ketika 5 detik selesai, secepat mungkin mengerjakan. Jadi supaya efisien. Gitu. Itu kan sepersekian detik yang mahal di F1. Nah, yang dilakukan oleh Aston Martin, saya coba pasang fotonya. Foto ini tidak sempurna, tapi kira-kira menggambarkan apa yang terjadi. Ketika pit stop 5 detik itu kan memang nggak boleh nyentuh. Tapi sebelum ini sudah dikerjakan ya, sudah lewat 5 detiknya. Rear Jackman, orang yang di belakang ini,
Dongkraknya itu sudah nyenggol mobil. Hmm. Sudah nyenggol mobil. Itu dianggap sudah menyentuh kendaraan. Petty banget sebenarnya, kecil banget sanksinya. Uh, saya ambil contoh, saya pernah dulu di sebuah perempatan, di sebuah pertigaan di Surabaya, saya nginjek garis dikit karena menghindari motor. Kalau di Indonesia kan banyak motor nyalip-nyalip ya. Disetop sama polisi. Dibilang saya nginjak garis. Saya bilang, Pak, bahaya mana? Saya nginjak garis atau saya nyenggol motor sebelah saya? Nah, Tahu saya ini. itu kan ada diskresi namanya kalau di kepolisian. Jadi waktu itu ya mungkin setelah lihat nama saya di sini mungkin saya agak diamin. Cuman saya waktu itu debatnya logis kan. Kalau saya nggak menghindari nginjak garis itu, ini motor sebelah saya senggol gitu. Karena dia nyalipnya, mohon maaf, serantanan kayak gitu semaunya. Jadi kan ada common sense. Tapi ya memang menurut aturan nyenggol mobil itu memang penalti. Dan di F1 sekarang benar-benar kayaknya kalau kita ngelihat apa yang terjadi pada Ocon, ini kayaknya sangat-sangat strict yang baru ini. Masih mungkin agak luas, terlalu luas mungkin. Nah yang ini sangat kaku. Nah, kan dalam hidup ini nggak mungkin full kaku, full luas kan Mas Yo. Harus menemukan balance. Nah ini yang bikin nyenggol itu, yang bikin Aston Martin Alonso di penalti tambahan karena tidak menjalani penaltinya dengan baik, di penalti lagi 10 detik. Sehingga dia kalau dihitung waktunya, karena dia hanya sekitar 5 detik di depan Russell, maka dia dijadi di belakang Russell. Tapi kita semua sudah tidur di Indonesia, Aston Martin mengajukan review, hak untuk banding, minta tolong direview dan menunjukkan bukti-bukti dari sudut pandang dia. Dan dia mengirimkan video baru, tentunya statement penjelasan baru, video baru. Tidak disebutkan dalam statement, Anda silakan lihat itu. Saya mau nampilin panjang banget, 3-4 paragraf penjelasannya FIA, kenapa kok tidak jadi di penalti. Itu bahasanya bahasa pengacara, maksud, agak ruwet gitu. Tapi endingnya bilang bahwa setelah ada evidence dari Aston Martin dan evidence video dan verbal dari Aston Martin, maka kita memutuskan untuk membalik. Tidak terjawab dengan tuntas di situ apakah ya Aston Martin menyenggol atau tidak. Jadi dalam statement itu tidak disinggung itu nyenggol atau tidak. Jadi seandainya nyenggol pun mungkin ada lobby-lobby yang oke lah gitu. Maksudnya nyenggol sedikit nggak sengaja. Nah ini yang tapi mungkin orang tidak akan terlalu meributkan itu karena ya ini keputusan populer menurut saya. Jadi terserah Anda menyimpulkan apakah ini berarti ada sesuatu antara FIA dan Aston, apakah Aston Martin ataukah ada lobby-lobby lain, nggak tahu. Tapi dalam hari ini mungkin setelah kita syuting podcast ini mungkin akan ada update-update baru menjelaskan tentang keputusan itu. Tapi keputusannya kan baru keluar sebelum kita syuting Senin pagi ini, Mas Jo. Jadi itu bunyinya 3 paragraf itu tidak, artinya tidak meributkan nyenggol atau tidak, tapi hanya bilang setelah melihat bukti video dan verbal dari Aston Martin kita membalik situasi itu. Ya. Tapi ini keputusan populer, Alonso tetap nomor 3. Ya inilah hukum. Kalau memang hukum itu aturannya dibuat zaman dulu dipakai sekarang memang nggak cocok. Jadi kata menyentuh itu tidak harus memegang, karena zaman sekarang menyentuh tuh bisa pakai Bluetooth, nggak kerasa tapi disentuh kita, ya kan, infrared itu tahu bahwa ada yang nyentuh. Itulah bahasanya Mas ya, tidak bahasa aturannya kan tidak boleh mengerjakan apapun pada mobil. Ya kalau misalnya di radio bilang Alonso pencet ini kan mengerjakan sesuatu, Alonso-nya yang pencet habis. Jadi saya yakin akan ada penegasan aturan soal apa itu mengerjakan sesuatu saat menjalankan penalti. Tapi tapi ini apapun ini keputusan populer. Aston Martin tetap nomor 3 dan memberi awase bahwa ini ada tim yang melonjak yang bisa cepat di Bahrain, bisa cepat di Saudi, di 2 tempat yang karakternya beda, dan ini 23 lomba memberi harapan buat kita Aston Martin bisa mencuri kemenangan. Siapa tahu kan, kalau ada sesuatu pada 2 Red Bull misalnya saling ngambek lalu saling senggolan kan kita nggak tahu. Ya, kerusakan bacaan siapa ya? Stroll itu baca namanya apa? Depannya apa lo? Lance Stroll. Lance Stroll ya. Bapaknya Lawrence ya. Lance Stroll. Jadi semalam kan sempat ditanyain sama
Biasanya kan ini orang ini kan baik ya, selalu tanya Lance Stroll di mana gitu kan, sama posisi di mana. Tadi malam dia agak bikin guyon. Lance Stroll di mana Lance Stroll? Oh iya dia stall gitu kan. Stall beneran dia. Semalam kerusakan apa untuk Aston Martin? Kalau Kalau nggak salah ada engine related ya. Saya belum perhatian terlalu anu sih, mohon maaf. Teman-teman mungkin bisa menjelaskan. Tapi yang jelas tim sudah memerintahkan dia, yang waktu kita nonton live itu tim sudah memerintahkan dia untuk minggir ya, sebelum ada masalah lebih besar. Itu yang kelihatan ya. kadang-kadang kalau ada tanda-tanda masalah itu lebih baik dihentikan supaya menghemat mileage atau menghemat komponen untuk lomba-lomba berikutnya. Betul. Itu ya. Dan itu nanti kita harus ngomong Ferrari, tapi sebelum ngomong Ferrari kita ngomong Mercedes dulu. Mercedes finish di depan Ferrari, dan ini fotonya Sainz, tapi Mercedes mungkin nggak perlu terlalu dibahas banyak, kita masih menunggu update dia apa Mas Jawa ya, karena posisi dia kan tanggung sebenarnya, cepat enggak, pelan juga enggak, jadi ya di situ-situ aja, nggak beda jauh dengan musim lalu. Cuman bedanya kalau musim lalu dia di belakang Red Bull dan Ferrari, musim ini dia di belakang Red Bull dan Aston Martin. Ini saya jujur, saya pakai ini memang baju saya semua yang saya bawa hitam. Ini AMG ini memang cocok. Masih galau gitu kan. Masih galau. Dan Alonso ngomongnya bagus tadi malam bahwa saya optimistis kenapa dengan pace kita tadi malam kita memang nggak bisa berbuat apa-apa terhadap Red Bull, tapi kita masih bisa mengontrol pace kita dan kita bisa mengontrol Mercedes di belakang. Jadi Mercedes nggak bisa ngejar juga Alonso ini. Itu itu pasti bikin Toto Wolff. Ini kok yang beli dari aku kok malah lebih cepat daripada aku, itu akan jadi ancam. Tapi Mercedes kan akan melakukan perubahan drastis pada mobilnya. Kita tunggu aja. Dan itu nggak sekedar sidepod ya. Sidepod itu hanya satu bagian yang harus berinteraksi dengan bagian-bagian lain. Nah, yang lebih punya masalah ini mungkin malah tim kesayangan mayoritas F1 Mania, minimal angkatan saya. Ya. Nah ini Leclerc, kita kayaknya harus terbiasa lihat foto Leclerc seperti ini Mas Jo. Sekarang kita 2 lomba berturut-turut kita pasang foto Leclerc suntuk. Jadi ini Leclerc yang start dari 12, kemudian hanya bisa finish nomor 7 ya tadi. Nah, memang dalam preview Saudi kan menyebut jangan jagokan Aston Martin, tapi jagokan Ferrari. Itu kita statement sebelum Ferrari menyatakan harus ganti mesin. Tapi ketika ganti mesin pun saya masih yakin Ferrari masih bisa perform di Arab Saudi. Saat qualifying, saya mundur dulu, saat babak latihan, Ferrari kok tidak cepat. Wah, deg-degan juga saya. Waduh, meleset beneran ini. Tapi ternyata Ferrari menurunkan kapasitas mesinnya, Mas Yo. Menghemat komponen. Konservatif sekali dia. Dia tidak ingin memaksakan mesinnya karena dia masih ada masalah bawaan dari Bahrain yang mungkin belum sempat mereka selesaikan. Nah, tapi ketika di full on saat qualifying, Leclerc nomor 2 loh ya, secara speed. Dia nomor 2 dan selisihnya hanya 0,1 dari Red Bull. Jadi seandainya Leclerc tidak kena penalti ganti mesin, dia start di urutan 2, mungkin kita akan mendapatkan balapan yang lebih seru. Dan kemungkinan Leclerc akan podium. Mungkin. Dia kan banyak hal yang membuat dia tidak bisa maju lebih jauh lagi kan. Start pakai ban soft. Tapi ini masih inkonklusif. Yang lain pakai medium, dia pakai soft. Apakah itu bagong atau tidak, kita juga nggak tahu. Lalu masih ada masalah komunikasi ketika safety car. Dia masih belum klik kayaknya dengan strategis atau tim tim balapnya Ferrari ini, sehingga dia sempat ngomel, kenapa nggak aku dikasih tahu dari tadi kayak gitu. Jadi masih mencari chemistry baru karena kan ganti kru, ganti strategis. Nah, ini yang harus dijalani sehingga dia hanya finish nomor 7 gitu. Nah, apakah kalau dia start pakai ban hard kayak Hamilton ataukah dia start pakai ban medium seperti yang lain akan lebih baik hasilnya? Ya kita nggak tahu juga karena safety car itu kan kayak ngeriset semuanya. Jadi ya banyak faktor yang membuat Leclerc tidak bisa maju ke depan lagi. Dan ketika dia di belakang Sainz kan memang nggak ada tim order gitu. Dan dalam konteks tim order, Sainz lebih diprioritaskan sekarang karena poinnya lebih banyak. Seperti yang disinggung Mas Dewo minggu lalu kan, ini kan Sainz bagaimanapun harus dapat poin gitu. Karena itu nanti yang menentukan siapa yang diprioritaskan. Jadi ya Ferrari
challenge-nya banyak ini. Kayaknya Mercedes harus soul searching, Ferrari juga soul searching ini. Ini yang secara kecepatan ada. Qualifying-nya nomor 2 hanya 0,1, yang lain 0,3, 0,4, 0,5 dari Perez. Dia hanya 0,1 dari Perez. Jadi sebenarnya cukup kompetitif. Apalagi kalau memang mereka berdua startnya di depan dan bisa tarung. Itu saya kira akan jadi tontonan yang menarik. Jadi masalahnya kan dia kena penalti sehingga ya tenggelam. Ferrari tenggelam kemarin. Ferrari tenggelam. Yang seharusnya bersaing di depan tenggelam karena berbagai faktor. Walaupun secara kecepatan mungkin punya chance harusnya minimal bersama Leclerc. Itu yang mengecewakan di Ferrari buat saya. Dan ini kita tunggu nanti di ya berikutnya Albert Park. Jadi ya mungkin Aston Martin akan lebih semangat lagi nih karena itu kan agak-agak Bahrain bahkan lebih pelan dan kekuatan utama Aston Martin tetap pada braking dan menikung. Luar biasa traksinya. Ya, ini yang menarik semalam yang kita harapkan adalah memang kita punya dua pentolan yang di belakang yaitu Max dan Leclerc ini. Leclerc ini ternyata Asa bilang tadi mesinnya dikurangi powernya gitu. Padahal kita berharap dia bisa. Itu saat babak latihan Mas Yo. Tapi saat lomba saya yakin agak dipaksa, cuman ya berbagai situasi membuat dia tidak bisa maju ke depan. Ya mulai apakah itu pilihan ban soft saat start, timingnya safety car, kemudian ya stuck di belakang Sainz. Ya, semalam kita berharap kalau memang seperti kualifikasi kan semalam, waduh, ada dua pentolan dari belakang, ini hiburan kan. Max-nya dia nyalip, ya minimal kalau dua ini bisa 1, 2, 3 juga seru sekali. Pikiran saya seperti itu, tapi ternyata ini kok sulit sekali menyalip dan lain sebagainya. Jadi ya, tapi yang jelas memang sirkuit semalam yang saya duga juga akan menjadi hambatan besar karena banyak tembok. Ternyata juga salip menyalip juga sangat gampang sekali. Ternyata itu memang gede ya. Lebar dan rate-nya bagus sekali Mas Jawa. Jadi ketika spin kan saat qualifying, saat babak latihan kan ada yang spin itu masih aman dari tembok. Jadi ngitung temboknya itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Ini gila bener. Jadi ya ternyata apa yang katakan Asa ini ngeri loh Asa di belakang. Kalau udah kena tembok selesai kan, ini tembok gitu kan, berarti hancur gitu kan. Oke. Sa ini dua yang kita harapkan, Mercedes juga belum, kemudian Ferrari juga ternyata belum memberi harapan kita untuk berebut podium 1. Sekarang kita ngomongin ini, boleh ngomong ke belakang saja. Jadi kenapa semalam beberapa tim yang memakai mesin Mercedes juga banyak yang, rasanya kok banyak masalah gitu kan, ada beberapa yang pakai masalah gitu kan. Nah ini gimana ini? Apakah ada jaminan seperti McLaren jangan nanti akan semakin terpuruk juga atau gimana? Kalau Asa melihat bagaimana Sa? Ya, jadi kalau kita ngomong soal mesin Mercedes yang William yang kayak si Stroll ada masalah memang mungkin dengan mobilnya. Tapi kalau Williams masalahnya di remnya, Albon kan masalah rem. Jadi bukan masalah power unit. Kalau McLaren ini memang apes dari start. Dua-duanya harus ganti sayap depan setelah start. Piastri senggolan dengan siapa? Dengan Gasly ya? Gasly atau Ocon ya? Gasly atau Ocon ya. Kemudian sedangkan Norris entah nyenggol apa, dua-duanya harus ganti sayap depan. Jadi sejak start dua-duanya udah di belakang. Dan itu dengan mobil mereka sekarang akan sulit untuk maju ke depan sehingga hanya finish buntut ya, hampir buntut. Dan itu membuat mereka posisi juru kunci di klasemen. Tapi yang kita harus tampilkan Alpine apapun tadi malam solid, dua-duanya dapat poin. Jadi awal yang baik untuk keduanya. Mereka akan berusaha membangun momentum sekarang untuk lebih naik. Kemudian Haas dapat 1 poin, Magnussen yang pecah telur, dan ini menunjukkan kalau papan tengahnya sebenarnya nggak ada Mas Yo ya, kecuali mungkin McLaren. Jadi ini Haas bertarung dengan Alfa Tauri begitu keren. Kemudian Sauber Alfa Romeo tidak terlalu banyak bergaung, tapi tim ini memang dari dulu kayaknya nggak banyak gaungnya. Jadi balapannya kayaknya selalu aman-aman aja. Dan ini persaingan seru ini. Kemudian ya mohon maaf ini
papayanya busuk sekarang masuk. Jadi ya mungkin kebanyakan itemnya loh kelihatan busuk udah. Saya, saya waktu 2017 ya, waktu McLaren mulai kombinasi oranye dengan hitam itu. Saya bilang kok tim kalau banyak warna hitamnya. Ini sebelum tren carbon fiber ya Mas Yo ya. Mas Yo ingat nggak kalau tim tahun 2000-an, 90-an, atau belasan, 2000 belasan, Iya. tim papan bawah itu selalu ada hitamnya loh Mas Yo. Merah hitam, putih hitam, ya kan? Ngerti hitam. Ya, Minardi, Midland, ya kan? Mohon maaf, Manor. Kemudian tim-tim papan bawah itu warnanya selalu ada hitam dan kombinasi. Jadi Ah, kenapa kok Zac Brown ini McLaren selalu memilih kombinasi warna yang kayak papan bawah dulu gitu? Kenapa nggak dibuat papaya full seperti waktu Mika Hakkinen uh, tes car tahun 97 atau 98 itu, yang full papaya, keren banget. Lebih mewah gitu daripada uh, ini papaya busuk begini. Udah busuk ada birunya lagi, ada jamurnya. Aduh, ini mohon maaf, ini saya berhak ngomeli sebagai penggemar McLaren gitu. Mobilnya papaya busuk. Kasihan, tapi minimal Piastri nunjukkan dia punya potensi kan saat qualifying dia nomor 8. Jadi tiap lomba selalu, McLaren ini minimal bisa merangsek agak ke depan nih. Jadi ya tinggal bagaimana mereka membenahi mobil ini supaya supaya bisa lebih cepat. Tapi juga ternyata di Formula One Asa bilang tidak ada tim papan bawah karena tim papan bawah ini sudah diambil oleh McLaren tapi diganti nama menjadi tim sweeper. Jadi bukan tim papan bawah tapi sweeper. Jadi santai aja yang di depan kalau ada masalah kita yang akan ngamankan Anda. Dan McLaren salah satu nama yang sangat populer di Surabaya saat ini. Kalau orang dikasih barang, kasih hadiah itu pasti McLaren lemes, pangeran sing bales, gitu. Katanya begitu. Kalau dikasih barang, siapanya gitu, McLaren lemes. Dan Ewan Mania semalam memang jujur papan tengah tidak seheboh balapan sebelumnya. Itu balapan sebelum itu heboh, ini enggak semalam. Kita lihat cuman ya Yuki sama, itulah Yuki aja lah. Gasly aja dengan susah payah untuk dapat poin kan, tapi kan bisa Ya, ya kan, itu sudah hiburan tersendiri. ya itulah. Charger Tapi agak hiburan karena depannya, mohon maaf Mas, saya ngantuk-ngantuk bener tadi malam itu. saya saya nggak nonton selebrasi, saya jujur sudah ini saya pertahankan, tapi ini kalau secara fisik saya jebol ini udah. Ya, saya juga matiin kok. Enak sekali ini udah. Dan enaknya beIN Sport Mas Yo bisa ditonton ulang sampai 14 hari ke depan. Jadi kalau misalnya tadi malam misalnya seharusnya tahu gitu mungkin ya Mas Yo ya. Saya kan capek banget habis sepeda 630 kilo. Mungkin saya tidur aja. Kan saya biasa bangun setengah 4 pagi. Jadi nggak lihat internet dulu, nyalakan aja beIN Sport, nonton tanpa tahu hasilnya. Toh yang lain masih tidur, gak ada yang ngasih tahu gitu. Mungkin saya akan trik kayak gitu aja. Jadi ya enaknya sekarang bisa tonton siaran ulangnya. Iya, kan juga ada after race-nya itu kan juga sama mereview tuh, mengulangi lagi. Jadi kayak kalau kita baca buku, kalau kamu malas baca keterangannya, baca caption di foto aja, itu kan ringkesannya kan. Ya. Itu ringkes semua kan. Ini dia dapat poin, finish ke berapa, terus kan saya itu kan. Ya. Jadi memang sekarang dimudahkan sebenarnya untuk Formula One. Jadi sekali lagi kalau kita kembali ke X tadi, zaman ASA dulu, bagaimana data berita Formula One itu sangat-sangat terbatas dan hanya wartawan yang tahu. Makanya kalau dulu itu kalau selalu tanya ASA ada bocoran apa. Dan kalau kita di Sepang dulu teman-teman selalu kita datang duluan, Ewan Mania Surabaya udah ngeblok satu coffee shop nunggu ASA datang. Kenapa? Ada gosip apa? Gosip, dan kita tuh bangga punya teman yang akan menulis besok. Jadi bocorannya ini kita udah tahu, oh besok mungkin arahnya ke sini gitu kan. Ini zaman dulu ya, zaman sekarang. Ya, belum internet belum seperti sekarang, sosial media praktis belum ada. Jadi ya memang lucu juga gitu. Saya pulang bawa ransel, bawa perlengkapan dari sirkuit, teman-teman pada nungguin semua, ngobrol sampai tengah malam, gosipin F1. Kangen dari itu. Makanya kan kita, aduh kangen ya suasana ini. Semoga ya inilah gara-gara perempuan satu ini yang membuat kita kecebur semuanya. Tapi lucu Mas Yo, kita akan menutup dengan foto ini lah. Maksudnya ini teman-teman yang atas itu foto 2007, yang bawah. Lah lihat polo saya masih Mark Webber sebelum
Mark Webber Williams kalau nggak salah itu Mas, sebelum ke Red Bull, Mas Dewo masih pakai kalau nggak itu katanya Hamilton tuh, Hamilton Ya, bawahnya Vodafone ada benderanya, Nusa. Bawahnya ada benderanya apa? Inggris kan? Ingat nggak? Inggris ya. Ya kan? Ya. Dan Ekis pakai kaosnya Bahrain itu kalau nggak salah. Bahrain ya. Yang bawah kita di Sepang itu ya Mbak Eki saya tetap sama Mas Dewo aja yang kayaknya hitamnya makin hilang tuh di atas Mas Dewo. Ya, itu ya. Tapi yang bawah itu kelihatan sekali kalau Ekis ini sudah apa ya, sudah kembali ke yang benar ya, karena gini yang perlu dipertanyakan. Bawahnya hijau sudah lebih santuy, lebih aduh, kita ingat semuanya ya. Jadi aduh, banyak cerita lah sama Ekis, Ya. mulai Monaco dan sebagainya. Aduh, kalau dia di jalan mau pulang ke bandara, kalau jalannya macet, tangan saya dipegang sampai, karena dia punya sakit jantung ya. Teman-teman, kalau dia pegang tangan saya udah basah semua itu. Ingat saya dulu, sabar, 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 Gis. Nyampe, nyampe, ini aman, aman, aman. Ya, jadi ya teman-teman makasih bagi yang kenal dengan Mbak Kis mungkin bisa sampaikan pesan di komen di bawah dan ya nanti kalau kita F1 Mania kumpul-kumpul kita kayaknya bisa kumpul-kumpul nonton rame-rame nih Mas Yo ketika Australia karena jamnya Apa, siang. doa bersama ya saya, doa bersama ya sekalian ya. Ya kita bikin sekalian nanti ya kita agendakan lah kita bikin acara nonton F1 anu lah bareng-bareng lah di nanti kita carikan tempatnya sama teman-teman F1 Mania kita undang. Kalau yang di Surabaya, mohon maaf yang di luar kota mungkin nanti tunggu update dari kita nonton bareng live live gibah Mas Dewo nonton F1 ya. Ya, Jadi ya, kalau ya, misalnya betul, betul. Red Bull 1-2 di depan kita ngomongin yang lain di situ. Kita plankan nanti di Grand Prix Australia tanggal 2 April. Karena itu jamnya enak siang. Sekali lagi, Evan Mania, mohon doanya, semoga Ekis juga saya doa untuk ibu mertua saya, semoga husnul khotimah, diberikan tempat yang indah di sisinya ya. Sekali lagi, Ekis terima kasih untuk Evan Mania di Indonesia yang sudah memberikan banyak sekali hal-hal kebaikan soal Formula One. Sekali lagi, Ekis terima kasih. Asa, ada yang disampaikan? Ya, saya juga ya teman-teman kita semua bela sungkawa juga kepada ibunya untuk ibunya Mas Dewo juga gitu. Jadi ya moga-moga semuanya lah dan moga-moga balapan-balapan berikutnya tidak ada kabar-kabar duka lagi Mas Dewo supaya kita bisa enjoy dengan maksimal F1. Tapi ya kita tutup dengan terima kasih Mbak Ekis. Oke, sekali lagi teman-teman, Asawir sudah bisa Anda peroleh. Saya sudah dapat lengkap warnanya, topi juga sudah. Jadi ada beberapa warna memang kalau bisa langsung kayak yang dipakai Asawir langsung ini langsung tak. Wah, ini warna ini tak, itu banyak sekali memang ini warna paduan, benar kata Asa. Ini paduan dari mobil-mobil. Kalau kita ngomong mobil lama dulu itu nggak usah mikir bobot, yang penting mobil itu cantik itu. Mobil cantik masih dipertimbangkan, sekarang ini udah aduh selamat tinggal Korea, nggak ada operasi plastik lagi di Formula One. Sekali lagi terima kasih teman-teman, jaga kesehatan, sampai jumpa dan salam.